Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri Refta Losebgialawai dengan NPM 2040401055. Yang saya hormati Bapak Nizam selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang bahasan materi kepemimpinan, yaitu sifat kepemimpinan. Ya, kita langsung saja. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Adapun beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain ada 4 poin. Yang pertama, getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, kita langsung saja ke sifat kepemimpinan. Apa saja sih sifat kepemimpinan? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat yang sudah diimplementasikan dalam praktek kepemimpinan nasional yang mencakup beberapa poin, yaitu ada 8 poin. Yang pertama, integritas atau integrity. John C. Maxwell dalam bukunya Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda meletakkan integritas sebagai faktor kepemimpinan yang paling penting. Karena integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Jadi dia tuh seimbang. Bila mana apa yang sudah dikatakan, maka itu yang akan menjadi sebuah tindakan kita ke depannya. Sehingga tidak hanya merupakan sebuah gagasan saja. Kemudian poin yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan atau cognizance. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, asas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sangat jelas ya, karena seseorang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi itu dengan memiliki yang namanya pengetahuan, sehingga apapun yang disampaikan, apapun yang diterapkan dalam sebuah organisasi, tentu dasar pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam memimpin bawahannya. Jadi sangat pentingnya pengetahuan dalam seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu keberanian atau courage. Keberanian sejati adalah kebajikan tertinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Sir Winston Churchill. Keberanian adalah karakter utama dari seorang pemimpin sejati. Hal itu tercermin dan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan seorang pemimpin. Yang keempat, inisiatif. Mengimplementasikan diri dengan sifat inisiatif atau ide untuk menggerakkan itu merupakan sebuah sifat yang menunjukkan kepemimpinan. Karena pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya sarana atau alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Yang kelima, kebijaksanaan atau kebajikan.
Kebijaksanaan atau wisdom, atau disebut pula sebagai kebajikan, merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Jadi sangat penting untuk mengimplementasikan sifat kebijaksanaan dalam kepemimpinan, karena berdampak pada hubungan-hubungan maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kemudian yang keenam adalah keadilan. Nah, di sini sangat diperlukan sifat adil atau sikap keadilan dalam seorang pemimpin yang memimpin organisasi. Karena ketika seorang pemimpin memiliki sifat ini, tentu akan membawa organisasi ini ke tujuan atau arah yang lebih tepat. Kemudian yang ketujuh, kepercayaan atau trust. Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan. Kepercayaan orang adalah hal yang sangat penting. Jadi ketika sudah dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, tentu organisasi ini akan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir atau poin yang ke-8, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sangat penting untuk mengimplementasikan sifat tidak mementingkan diri sendiri dalam kepemimpinan, yaitu sikap yang tidak mengambil keuntungan dari suatu situasi demi keuntungan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Jadi sangat jelas ketika kita pure untuk mengerjakan sesuatu demi organisasi yang kita jalankan, tidak mempautkan kepentingan pribadi. Jadi itu dia ke-8 sifat kepemimpinan yang saya sudah jelaskan. Itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai pembahasan kali ini tentang sifat kepemimpinan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.